AC Milan menandaskan perlawanan AS Roma pada duel lanjutan Serie A 2020-2021. Milan membungkus 3 poin dengan skor 2-1. Torehan 3 poin ini krusial bagi Stefano Pioli dan skuadnya. Milan perlu kembali ke jalur kemenangan dan mengumpulkan kembali rasa percaya diri usai dihajar Inter Milan 0-3 pada duel Serie A sebelumnya. Yang tak kalah penting, tambahan poin ini pun menjaga posisi Milan dalam persaingan meraih gelar dengan Inter. Milan di peringkat 2 dengan 52 poin menempel ketat Inter yang memimpin dengan 56 poin. Roma sebenarnya tampil cukup baik, tapi laga kali ini jadi milik Milan yang memiliki sentuhan penting untuk mengunci kemenangan. Pioli pun patut mendapatkan pujian karena berani merombak skuad untuk duel kali ini. Salah satunya dengan memainkan Fikayo Tomori. Untuk itu setidaknya ada pelajaran penting dari kemenangan Milan kali ini. VAR lagi beraksi di laga ini. Penggunaan VAR di Liga Italia memang sudah terbilang lebih dewasa daripada liga-liga top Eropa lainnya. Kali ini VAR mengintervensi insiden pelanggaran Fazio terhadap Calabria. Jika melihat tayangan ulang, sebagian wasit mungkin tidak akan memberikan hadiah penalti karena pelanggaran yang minim. Kemudian ada kontroversi berikutnya ketika Mkhitaryan dan Theo Hernandez sama-sama jatuh di kotak terlarang Milan. Tapi wasit justru menghukum Mkhitaryan dengan kartu kuning untuk diving. Milan adalah raja penalti di Eropa musim ini. Kontra Roma, Frankesi lagi-lagi jadi algojo dan menuntaskannya dengan baik untuk membuka keunggulan Milan. Tercatat, ini merupakan gol penalti ke-7 Scessi untuk Milan musim ini. Milan telah mendapatkan total 18 hadiah penalti di semua kompetisi musim ini. Setidaknya 3 lebih banyak dari tim-tim lain di 5 liga top Eropa. Kemenangan ini krusial bagi Milan yang terseok-seok pada 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Salah satunya adalah kekalahan telak dari skor 0-3 dari Inter Milan di pekan sebelumnya. Milan perlu meraih kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dan bangkit melawan. Tambahan 3 poin pun menjaga posisi Milan untuk terus mengejar Inter di puncak klasemen sementara. Saat ini Milan ada di peringkat 2 dengan 52 poin, Inter memimpin dengan 56 poin. Selisih 4 poin seharusnya tidak terlalu jauh untuk dikejar, dengan syarat Inter akan kehilangan poin. Musim ini Roma punya catatan buruk saat harus menghadapi tim-tim papan atas. Paulo Fonseca tampaknya masih belum bisa menemukan solusi. Giallorossi tampak impresif saat menghadapi tim-tim di papan bawah. Beberapa kali meraih kemenangan dengan skor besar. Namun saat melawan tim papan atas, Roma tampak gugup dan sering membuat kesalahan sendiri. Untungnya masih ada sedikit harapan untuk Fonseca. Performa Roma di babak kedua menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa melawan tim papan atas. Roma hanya perlu tampil lebih berani dan mencoba konsisten. Namun Roma lesu. Pioli membuat keputusan berani dengan mencadangkan Alessio Romagnoli dan memberikan kesempatan bermain untuk Fikayo Tomori, pemain pinjaman dari Chelsea. Hasilnya memuaskan, Tomori tampil impresif. Beberapa kali menyelamatkan bek-bek lain yang membuat kesalahan. Dia sendiri pun membuat sejumlah blok penting untuk percobaan tembakan Roma. Melihat performa Tomori, seharusnya dia akan lebih sering diberi kesempatan jadi starter untuk laga-laga Milan berikutnya. Duetnya dengan Kjaer tampak tangguh dan tampil oke. Selain itu, Fikayo Tomori melakukan tugas dengan sangat bagus. Di bawah Milan meraih 3 poin di markas Roma, Milan pun bangkit dari rangkaian hasil sulit pada 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Namun, Stefano Pioli enggan memberi pujian pada pemain yang dipinjam dari Chelsea tersebut. Pioli menilai performa apik Tomori tidak lepas dari kerja Milan secara kolektif yang membuat dia bisa tampil impresif. Tomori mulai bermain dengan kepribadian yang bagus.
Saya percaya bahwa kolektiflah yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan dirinya dengan cara terbaik, ucap Pioli dikutip dari Milan News. Kemudian, 3 pemain AC Milan cedera. Pemain pertama Milan yang harus mengakhiri laga lebih cepat adalah Hakan Çalhanoğlu. Pemain asal Turki hanya bermain di babak pertama. Çalhanoğlu cedera dan tidak bisa melanjutkan laga babak kedua. Setelah itu Zlatan Ibrahimovic yang mengalami cedera. Pemain 39 tahun harus digantikan Rafael Leo pada menit ke-56. Sang bomber mengalami cedera setelah melewatkan beberapa peluang emas. Tidak sampai di situ saja, Milan kemudian juga harus menarik keluar Ante Rebic pada menit ke-67. Pemain asal Kroasia itu tidak bisa melanjutkan laga dan digantikan Red Skriniar. Pelatih Milan Stefano Pioli memastikan ketiga pemain kuncinya itu mengalami cedera. Belum bisa dipastikan seberapa parah kondisi mereka. Pioli menduga mereka cedera otot karena faktor kelelahan. Selanjutnya di bursa transfer, ada 3 keuntungan utama yang bisa didapatkan klub Liga Italia, AC Milan. Anda jadi merekrut bintang Real Madrid di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan Pianeta Milan, Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, sudah mengidentifikasi titik lemah skuad asuhan Stefano Pioli. Sektor yang menjadi titik lemah dianggap berasal dari sayap kanan, baik itu di gelandang maupun bek sayap. Memang di musim ini, Davide Calabria dan Alexis Saelemaekers tampil baik. Akan tetapi performa Diego Dalot dan Samu Castillejo berada di bawah harapan. Demi mewujudkan revolusi AC Milan di Eropa, 2 pemain gratisan pada sektor kanan pun sedang siap didatangkan oleh manajemen. Dengan biaya gratis, 2 pemain bintang berikut itu diharapkan bisa mengembalikan status penguasa Eropa. Salah satu dari 2 nama itu adalah penyerang sayap serba bisa milik Real Madrid, Lucas Paquez. Saat ini kontrak Lucas Paquez di Real Madrid akan habis di akhir musim nanti. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dirinya. Kedatangan Paquez dianggap bisa membuat AC Milan kuat dari sisi kanan. Untuk lebih lengkapnya, berikutlah kami rangkum 3 keuntungan yang bisa didapatkan AC Milan jika merekrut Lucas Paquez. Yang pertama, versatil. Keuntungan pertama tentu adalah versatilitas dari seorang Lucas Paquez. Memiliki posisi utama sebagai penyerang sayap kanan, Lucas Paquez rupanya juga piawai melakoni peran lain selama itu ada di sisi kanan. Entah itu sebagai fullback kanan ataupun gelandang kanan. Hal ini tentu bakal memberikan banyak manfaat bagi AC Milan. Selama ini sektor kanan Milan begitu timpang dengan sektor kiri. Dengan adanya Lucas Paquez, tim pelatih akan memiliki banyak opsi di sisi kanan. Yang kedua, gratis. Keuntungan kedua adalah faktor harga sang pemain. Dengan kontraknya yang akan habis pada musim panas ini, maka AC Milan bisa mendapatkan Lucas Paquez dengan gratis alias bebas transfer. AC Milan tinggal menegosiasikan gaji pada kontrak sang pemain. Dengan menghemat pengeluaran untuk penyerang sayap kanan, AC Milan bisa mengalihkan perhatian pada pemain di sektor lain seperti striker ataupun bek tengah. Memberikan kontribusi bagi Milan dengan usianya yang sudah uzur bersama juga dengan Ibrahimovic. Yang ketiga, pengalaman dan mental juara. Lucas Paquez sanggup membayar kepercayaan pelatih ketika dirinya kembali ke Real Madrid. Sejak musim 2015-2016 sampai 2018-2019, ia menjadi pemain inti yang mengisi pos sayap kanan. Ia menjadi bagian penting dari Real Madrid dalam meraih kejayaan, yakni meraih 3 gelar di Liga Champions, Liga Spanyol, 2 Piala Super Spanyol, dan lain-lain. Untuk saat ini, AC Milan tak hanya butuh pemain bagus ataupun muda.
Untuk mengangkat performa tim di Liga Italia dan Eropa, Milan butuh pemain berpengalaman dan bermental juara seperti Lucas Vazquez di bursa transfer nanti.